Selamat pagi bagi kita semua. Saat ini kita akan memulaikan weekly online worship kita. Tetapi sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa dalam hati kita. Kita akan menyanyikan lagu buka, lagu Sion edisi lama nomor 188, Ku Sembah Juru Selamat. Dan doa buka akan dibawakan oleh Wycliffe Putra.
Sekarang kita akan mendengarkan dua lagu pujian. Sekarang kita akan doa buka akan dibawa oleh Wycliffe Putra. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kita sudah bisa mulai kebaktian. Sekarang kita mau mulai kebaktian. Tuhan, biar kita bisa menjadi uh, mendengarkan renungan dengan baik. Coba Tuhan, biar jaringan kita bisa baik-baik saja. Dalam nama Yesus, amin. Sekarang kita akan mendengarkan dua lagu pujian. Yang pertama dibawakan oleh Teresa Turu Padang dan yang kedua oleh Kanya Irwan.
Puji Tuhan atas lagu yang sudah kita dengarkan. Sekarang kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Miss Ridley. Baik, terima kasih Faith. Terima kasih untuk kedua lagu pujian yang sudah dibawakan dengan baik sekali. Untuk hari ini kita tidak bagi ke breakout room karena kita cuma sedikit ya. Jadi kita berhitung saja. Seperti biasa kita akan doakan yang sudah berulang tahun dalam minggu kemarin sampai hari ini. Sebelum kita berdoa, mungkin ada usulan doa lain? Silakan boleh kirim di chat seperti biasa. Kalau kita di breakout room boleh di chat atau langsung unmute boleh. Kimberly doakan kesehatan ya, oke. Ada lagi? Cuman itu aja, cuman kesehatan, nggak ada yang lain? Oke, kalau tidak ada usulan doa lain, kita sudah akan berdoa. Mari kita berdoa ya. Tuhan yang di surga, terima kasih banyak untuk penyertaan bagi kami semua. Kami bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini.
Bapak, kami pada saat ini mau mendoakan, mau bersyukur untuk tahun di sepanjang minggu kemarin. Tuhan, tolong berkati agar kiranya dengan bertambahnya usia akan senantiasa setia dan mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami banyak keterbatasan, kami banyak kekurangan, tapi bersyukur karena Tuhan tetap Allah yang setia, yang mau memberkati dan menolong kami. Bapak, kami juga saat ini mau berdoa, kiranya Engkau mau menolong kami semua untuk tetap diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan berikan hikmat bagaimana kami bisa tetap menjaga kesehatan yang Tuhan sudah percayakan. Dan jika ada di antara teman-teman atau orang tua atau saudara-saudari kami yang sakit, Tuhan tolong jamah tubuh mereka untuk memperoleh kesembuhan. Secara khusus kami mau mendoakan mama dari lain yang baru keluar dari rumah sakit. Bapak tolong bantu supaya dalam segala proses pemulihannya, makanan, minuman, obatan yang kiranya masih dikonsumsi akan Tuhan berkati. Bahkan Tuhan bantu supaya bisa eh, melakukan pola hidup sehat, sehingga kesembuhan yang Tuhan janjikan akan diperoleh. Kami dapat bersukacita untuk setiap berkat Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman lain yang tidak sempat bergabung hari ini, mungkin ada halangan. Tuhan tolong berkati dan lindungi mereka semua juga. Dan biarlah di waktu-waktu yang akan datang kami bisa sama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tetap sertai kami di sisa ibadah kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu. Kami juga mohon kiranya hikmat akal budi tetap Tuhan berikan untuk anak-anak ini dalam pendidikan mereka, pertumbuhan dan dalam kehidupan mereka, kiranya mereka terus menjadi terang dan berkat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan lagu tema kita, Ceritakanlah Kisah Yesus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Ceritakan kidung malaikat menyambut juru selamat. Mulia Allah Maha Tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Baiklah, sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Ridley Tamalsir yang diambil dari buku Kerinduan Segala Zaman, pasal 33 dengan judul Siapakah Saudara-saudaraku? Terima kasih Faith. Halo semuanya, sekali lagi selamat pagi ya. Dan ini ada yang dari Indonesia Barat, Timur nggak ada ya, semuanya Barat dan Tengah.
Berarti masih pagi semua di sana ya. Terima kasih sudah hadir. Walaupun ada sedikit perubahan jamnya dimajukan dan sedikit yang join hari ini karena memang masih libur ya. Eh, dan hari ini juga mungkin ada yang selain liburan, mungkin ada dalam perjalanan atau lagi eh, bersilaturahmi dengan tetangga atau saudara yang beragama Muslim ya. Tapi terima kasih bagi yang masih menyempatkan untuk join di Zoom hari ini. Oke, Miss nggak akan lama untuk bahas materinya. Materi kita diambil dari, Pak tadi sudah dibilang ya, pasal 33 buku Kerinduan Segala Zaman jilid 1, siapakah saudara-saudara? Oke, sebelum kita lanjut, Miss minta kita boleh buka Alkitabnya dalam Markus 3 ayat 31 dan 35. Markus 3 ayat 31 dan 35. 31 sampai 35, sorry. Kalau ada yang sudah dapat, boleh dibuka dan dibaca. Terdapat di mana, Miss? Markus 3 ayat 31. Kita akan baca sampai ayat 35. Rebeka, Miss. Oke, silakan. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ya, Siapa lagi? Ada lagi yang boleh lanjutkan? Ayat 33 sekarang ya. Jawab Yesus kepada mereka, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Ayat 34, silakan. Melihat kepada Ya, silakan tadi. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Oke, terima kasih. Jadi ayat ini adalah ketika Yesus baru selesai buat mujizat ya. Yesus baru menolong orang yang kerasukan. Dan sekarang ibu dan saudara-saudara Yesus datang. Saudara-saudara Yesus ini artinya anak-anak dari Yusuf dan Maria yang lain ya. Jadi setelah Yesus, kemudian ada anak-anak lain yang dilahirkan. Anak-anak Yusuf ini mereka tidak terlalu suka dengan Yesus karena kehidupannya Yesus ini seperti secara tidak langsung menegur kehidupan mereka, ya. Dan mereka dengar juga bahwa jadi kan Yesus tidak hanya di Nazaret ya, Yesus kan berkeliling-keliling. Mereka dengar bahwa Yesus ini kadang kerjanya sampai larut, kadang tidak sempat makan karena harus tolong orang-orang. Yesus berdoa bisa sampai semalam-malaman. Kemudian Yesus, ada juga orang-orang bilang bahwa Yesus mengusir roh jahat dengan roh jahat.
Jadi saudara-saudaranya Yesus ini pikir, jangan-jangan Yesus ini sudah punya gangguan jiwa, karena ini tidak normal ya. Ini sesuatu yang tidak biasa dilakukan. Dan mereka pikir kalau mereka yang akan ketemu Yesus langsung, nanti Yesus tidak akan mau. Jadi mereka bilang, oh kita bujuk mama aja, biar Yesus kan pasti tidak akan tolak kalau mama ya. Jadi mereka bujuk Maria untuk datang dan cari Yesus. Dan selain mereka berpikir Yesus sudah gila, mereka juga berpikir bahwa Yesus sudah terlalu kejam, sudah terlalu keras untuk ucapan-ucapan Yesus kepada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi mereka pikir mereka harus bisa bawa pulang Yesus. Yesus tidak boleh dibiarkan. Ya, yang dipikirkan oleh saudara-saudaranya Yesus. Nah, kalau kalian punya saudara, kakak, atau adik, terus buat sesuatu yang nakal, apa yang akan kalian buat? Lapor ke emaknya. Lapor ke mama aja, bukan kalian yang tegur. Biar diurus. Oh, mama yang urus. Jadi sama ya, kayak saudara-saudara Yesus. Kita lapor Maria aja, biar mama yang pergi ya. Dengan mama, kita pergi dengan mama untuk bawa Yesus. Dulu Miss waktu masih kecil, Miss karena anak yang tua, Miss punya adik laki-laki semua. Jadi Miss dikasih tanggung jawab untuk jaga adik-adik. Dan kalau mereka nakal, kalau mereka buat kesalahan, kalau masih kesalahan yang kecil, Miss masih boleh tegur. Ya, tapi kalau sudah kesalahan yang besar, Miss sudah harus kasih tahu orang tua. Nah, dalam hal ini, untuk pandangannya saudara-saudaranya Yesus, ini sudah hal yang besar, harus kasih tahu orang tua ya. Nah, jadi mereka pergilah kepada Yesus. Mereka tidak mengerti apa yang Yesus sedang lakukan ya. Jadi selain Maria dan Yusuf, sepertinya saudara-saudaranya Yesus ini tidak paham apa yang sebenarnya Yesus sedang lakukan. Apa sebenarnya misinya ya? Mereka masih tidak percaya Yesus ini adalah Mesias. Dan fakta bahwa mereka percaya apa yang dikatakan orang-orang bahwa Yesus menyembuhkan dengan roh setan ini sebenarnya menyedihkan untuk Yesus ya. Karena harusnya saudara-saudaranya yang percaya, orang-orang terdekatnya yang percaya, tapi justru mereka yang tidak percaya. Dan kita tahu bahwa baik di ayat-ayat sebelumnya tadi, di Markus 3 yang kita baca, di situ kita akan lihat bahwa orang-orang Farisi mereka terus menuduh Yesus, mereka tidak tertarik dengan apa yang Yesus lakukan. Mereka sudah dengar ada Roh Kudus bicara dalam hati mereka, tapi mereka tidak mau terima itu ya. Mereka tidak mau insaf, mereka tidak mau membuka hati untuk pekerjaan Roh Kudus. Jadi mereka terus menolak Yesus karena mereka anggap adalah sesuatu yang hina kalau mereka akan menerima Yesus sebagai Mesias. Jadi mereka jadi orang yang kurang percaya. Mereka sudah terlalu sombong untuk mengakui kalau mereka salah. Dan dengan begitu, mereka harus mencegah orang-orang untuk mengakui kebenaran yang Yesus lakukan. Jadi mereka berusaha terus untuk melawan setiap kali Yesus melakukan hal yang baik. Tapi kita tahu bahwa orang-orang yang tulus hatinya, mereka bisa kenal apa yang Yesus lakukan. Mereka bisa tahu dan rasakan bahwa Yesus punya kuasa yang berbeda. Ya, ada Roh Tuhan yang menuntun Yesus, dan itu yang akan mengubahkan banyak orang. Nah, jadi sebenarnya bukan Tuhan yang mau tutup mata manusia untuk mengeraskan hati ya. Jadi kayak kita lihat di cerita Firaun dan cerita yang lain, sepertinya Tuhan sengaja bikin orang-orang ini mengeraskan hati. Tapi sebenarnya adalah karena sebenarnya sudah dikasih kesempatan banyak sebelumnya, tapi mereka yang terus
mengeraskan hati, sehingga akhirnya Tuhan harus izinkan, ya Tuhan harus izinkan untuk mereka melihat hal-hal yang lebih luar biasa, dan harapannya adalah mereka akan sampai di titik mau membuka hati lagi. Tapi yang kita lihat sama seperti Firaun, dia tetap berbalik kepada apa yang jahat, ya. Walaupun dia sempat sudah izinkan orang Israel keluar, tapi akhirnya tetap dia kejar lagi. Nah, itu contohnya, ya. Jadi sebenarnya Tuhan sudah kasih kesempatan sebelumnya, dan dengan mengeraskan hati Tuhan buat hal-hal yang besar untuk sadarkan mereka, tapi ketika mereka tetap tolak, maka kesempatan itu akan terlewat. Jadi adik-adik, teman-teman, kalau kita lihat kalau Tuhan sudah tegur kita buat kesalahan, Tuhan tegur lewat orang tua, lewat guru, lewat mungkin ada teman, bisa jadi, ya. Jangan keraskan hati, ya. Mungkin itu caranya Tuhan untuk menegur kita, dan Tuhan mau kita untuk terima teguran itu. Jangan seperti orang-orang Farisi ini. Dan dalam kutipan ini dikatakan, Tuhan mau setiap orang untuk diselamatkan, ya. Bukannya Allah yang membutakan mata manusia atau mengeraskan hati mereka. Ia telah mengirimkan terang untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memimpin mereka pada jalan yang benar. Oleh karena penolakan akan terang ini, mata dibutakan dan hati dikeraskan. Tuhan sudah sering kasih lihat, tapi mereka yang tidak mau berubah, ya. Sering kemajuannya berjalan secara perlahan dan hampir tidak kelihatan. Terang itu datang pada jiwa melalui firman Allah, melalui hamba-hambanya, atau langsung dengan Roh Kudus. Tapi jika satu sinar terang tidak diindahkan, maka penglihatan rohani menjadi kaku dan penyataan terang yang kedua tidak dapat dilihat dengan jelas. Maka kegelapan pun makin bertambah sehingga gelaplah jiwa itu. Jadi kalau sudah satu kali keraskan hati, akan lebih mudah untuk keraskan hati yang kedua kali, dan lama-kelamaan hati sudah keras, hati sudah tidak mau dengar Roh Kudus, sudah tidak mau terima kebenaran, ya. Dan tidak merasa bersalah, tidak merasa itu dosa, tidak merasa butuh Roh Kudus karena hatinya sudah keras, ya. Dan akhirnya setan yang akan mengendalikannya. Yang berhubungan erat dengan amaran Kristus mengenai dosa melawan Roh Kudus ialah amaran melawan kemalasan dan perkataan-perkataan jahat. Nah, perkataan menunjukkan apa yang terkandung di dalam hati. Yesus bilang, apa yang diucapkan di mulut itu meluap dari dalam hati. Nah, jadi perkataan kita itu bukan hanya menunjukkan tabiat kita, tapi itu nanti akan mempengaruhi juga, punya pengaruh atas tabiat baik pribadi maupun orang lain. Dan manusia dipengaruhi oleh perkataan mereka sendiri. Ya, kadang-kadang karena kita sudah bicara sesuatu yang jahat, akhirnya tanpa sadar kita juga ikut melakukan itu lagi. Kita jadi merasa itu hal tanpa sadar perkataan kita itu menjadi mengubahkan perilaku kita juga. Sering dibawa dorongan hati yang sesat, diajak oleh setan, mengucapkan kecemburuan atau prasangka jahat, mengatakan yang tidak sungguh-sungguh mereka percayai, tapi ucapan yang demikian ada akibatnya dalam pikiran. Mereka ditipu oleh ucapan mereka sendiri dan mulai mempercayai hasutan bahwa yang diucapkan oleh setan itu benar adanya. Jadi hati-hati. Kalau kita sering bicara prasangka jahat tentang orang, kita sering bicara kita punya kecemburuan kepada orang, kita punya kebencian kepada orang, lama-lama perasaan itu semakin tertanam di hati kita. Dan lama-lama itu akan mempengaruhi pikiran kita. Atau kata-kata tidak percaya, kata-kata tidak beriman, ya. Aduh, nggak tahu, entahlah, terserah Tuhan sayang nggak ya sama saya, Tuhan kayaknya tidak sayang saya. Kata-kata seperti itu ternyata akan mempengaruhi pikiran kita. Dan kita akan ditipu oleh setan. Setan akan tanamkan terus
kata-kata itu dalam pikiran kita. Lama-lama kita akan percaya dan kita jadi lebih percaya pikiran-pikiran negatif yang setan tanamkan daripada perkataan itu. Jadi sangat berbahaya mengucapkan perkataan yang mengandung keraguan-raguan, berbahaya meragukan dan mengkritik terang ilahi. Sifat lalai dan kritik yang tidak hormat mempunyai akibat atas tabiat, memanjakan rasa tidak hormat dan kurang percaya. Banyak orang yang telah memanjakan sifat semacam ini jatuh dengan tidak sadar ke dalam bahaya, sehingga ia telah siap mengkritik dan menolak pekerjaan Roh Kudus. Yesus berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi Mesara, pelajaran yang kita dapat hari ini, hati-hati dengan perkataan, jaga perkataan kita, entah itu kita mau bicara tentang orang lain, atau tentang diri kita sendiri, hati-hati. Pastikan kata-kata itu harus kata-kata yang benar, sesuai dengan firman. Jangan perkataan yang jahat, jangan perkataan yang mengandung keraguan-raguan, jangan perkataan yang mengandung tipuan, karena setan bisa pakai itu untuk menjatuhkan kita, dan itu akan membuat kita lama-kelamaan lebih percaya tipuan setan. Poin selanjutnya, kita perlu berserah kepada Tuhan untuk mengubahkan kita. Tapi kita harus ingat, itu tidak dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat disempurnakan oleh usaha manusia bagi dirinya sendiri. Kita tidak mampu berubah dengan kekuatan kita selain dari pertolongan Tuhan. Harus ada Roh Kudus, harus ada penyerahan yang sungguh kepada Tuhan supaya kita bisa dijaga untuk tidak jatuh ke dalam kesalahan, jatuh dalam dosa. Nah, kita sampai di bagian akhir. Jadi waktu tadi, waktu Yesus masih mengajar orang banyak, lalu murid-murid kasih tahu bahwa ibunya dan saudara-saudaranya ada di luar dan ingin melihat Yesus. Yesus sudah tahu apa tujuan kedatangan saudara-saudara dan ibunya ini ya. Jadi Yesus jawab seperti ini, siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Yesus bukan lupa ingatan ya, Yesus bukan tidak tahu siapa itu Maria dan saudara-saudaranya. Yesus tahu mereka, tapi Yesus sedang mau memberitahu pelajaran. Karena katanya di sini sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudara. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi poin penting yang kedua kita dapat di sini adalah yang menjadi saudaranya Yesus adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan tentang, Yesus sedang tidak bicara tentang hubungan kekeluargaan ya. Yesus sedang berbicara secara makna rohani. Bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapa di sorga, kita adalah saudara-saudari Yesus. Ya, karena kita sedang melakukan apa yang Bapa kita kehendaki. Kita sama dengan Yesus melakukan yang menjadi kehendak Bapa. Jadi kalau kalian mau disebut adik-adiknya Yesus, maka lakukanlah apa yang Bapa kehendaki, gitu ya. Dan semua orang yang mau menerima Yesus melalui iman dipersatukan kepadanya dengan satu ikatan yang lebih erat daripada persaudaraan manusia. Mereka menjadi satu dengan Dia sebagaimana Dia satu dengan Bapa. Jadi kita sebagai seorang yang percaya dan yang melakukan firman-Nya, ibunya lah yang paling dekat dengan Dia melebihi hubungan yang alamiah. Saudara-saudaranya tidak akan menerima faedah dari hubungan mereka dengan Dia, kecuali mereka menerima Dia sebagai juru selamat pribadinya. Jadi bahkan saudara-saudara Yesus ini, adik-adik Yesus ini, walaupun secara keluarga mereka bersaudara, tapi kalau mereka tetap tidak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, mereka tidak dekat dengan Yesus. Mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari hubungan mereka dengan Yesus.
Dan ini yang harus kita ingat ya. Mari kita lakukan apa yang benar, yang menyenangkan hati Bapa, supaya kita bisa disebut sebagai saudara-saudarinya Yesus. Kita bisa disebut sebagai adik-adiknya Yesus. Dan jangan menjadi seperti saudara-saudaranya yang mau percaya kata-kata yang diucapkan oleh orang, ya. Dan hati-hati perkataan kita bukan hanya mempengaruhi orang lain, tapi juga mempengaruhi perilaku kita, ya. Jangan ada kata-kata kebohongan, kata-kata yang meragukan kuasa Tuhan, kata-kata yang jahat jangan diucapkan, ya. Ini akan membuat kita mudah untuk percaya tipuan setan. Jaga perkataan kita karena itu keluar dari dalam hati, dan jadilah saudara-saudari Yesus dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Semoga pelajaran ini menolong kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Biarlah firman yang sudah kita pelajari ini boleh memberikan kekuatan bagi iman dan kehidupan kita masing-masing. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Sion edisi lama nomor 51, Tuhan jadikanlah kami lebih suci. Bagus yang edisi lengkap ya, bukan edisi lama. Bukan edisi Oke. lama. Tuhan jadikanlah kami lebih suci, jadi lebih suci sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih setia, jadi lebih setia sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami rendah hati, lebih rendah hati sampai jumpa lagi. Tuhan jadikanlah kami lebih kasih, lebih mengasihi sampai jumpa lagi. Seperti Tuhan Yesus sampai jumpa lagi. Doa tutup oleh Miss Ridley. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah tolong kami untuk ibadah hari ini. Terima kasih sudah ingatkan kami bahwa kami perlu berhati-hati menjaga perkataan kami. Biarlah Tuhan mau ubahkan hati kami yang jahat, gantikan dengan hati yang baru, supaya perkataan yang kami ucapkan pun adalah perkataan yang baik, yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, membawa berkat dan menyenangkan hati sesama, dan terlebih menolong mengubahkan tabiat kami juga menjadi pribadi yang lebih. Tolong kami Tuhan untuk menjadi saudara-saudara Yesus oleh melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Kami tahu kami banyak kelemahan dan dosa, tapi biarlah Tuhan yang akan mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Acara ibadah kita sudah selesai. Untuk selanjutnya diserahkan kepada Miss Regi.